Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 271. Bagaimana ini mungkin? Tetua kecil kurus itu dengan mata terbelalak, lidah keluh, dan sangat terkejut sehingga dia hampir melompat. Formasi petir kecil yang dia tempatkan sudah cukup untuk melukai leluhur bela diri Xiantian, dan dengan asumsi itu tidak langsung membunuh mereka. Namun sekarang, Sui telah muncul dari gedung tanpa sehelai rambut pun keluar dari tempatnya, seolah-olah formasi itu bahkan tidak ada di sana. Seperti yang diharapkan, Tuan Muda Sui ini tidak sederhana. Wang Zuo sempat tertegun, tapi kemudian, dia menghela nafas dengan sedih. Sepertinya dia tidak terlalu terkejut. Formasi tidak bisa menjebaknya, tapi itu tidak berarti kita tidak bisa membunuhnya, kata raksasa-raksasa sambil menyeringai. Matanya yang besar berwarna merah cerah, dan bersinar dengan kekejaman dan haus darah yang mengintimidasi. Kesh! Tiba-tiba, suara samar dari sesuatu yang memotong udara muncul di tengah hujan deras. Sui memegang payung kertas minyak di tangan kirinya. Dengan tangan kanannya, dia mengetuk udara. Panah hitam pekat meledak berkeping-keping di tengah kegelapan, hanya 10 kaki dari Sui. Tapi itu baru permulaan. Suara mendesak dan bernada tinggi yang mengingatkan pada seseorang yang memetik sitar bergema di seluruh langit malam, dan tiba-tiba, satu demi satu pisau tajam meluncur menembus kegelapan, menyerang dari segala arah. Bilahnya setipis sayap jangkrik, dan berbentuk seperti daun willow. Mereka hampir transparan, namun memancarkan ketajaman yang ganas dan mengintimidasi. Saat mereka terbang di udara, mereka membelahnya, meninggalkan celah di belakang mereka. Bilahnya bercampur dengan hujan, tidak menentu dan hanya nyaris tak terlihat. Mereka hampir mustahil untuk dilawan. Serangan ini begitu tiba-tiba sehingga tidak peduli Grandmaster, bahkan leluhur bela diri Xiantian akan menemukan bilahnya hampir tidak mungkin dilacak. Tidak ada keraguan tentang hal itu, pemilik pisau sangat mahir dalam Dao of Assassination. Mereka menggunakan kegelapan dan hujan sebagai penutup untuk melancarkan penyergapan yang mengerikan terhadap Sui. Wang Zuo mengangguk pada dirinya sendiri, dan matanya berkilat seperti kilat. Dia memperhatikan Sui dari jauh, seolah ingin tahu bagaimana dia melawan upaya pembunuhan ini. Tapi bertentangan dengan semua harapan, Sui tidak berusaha mengelak. Seolah-olah dia bahkan tidak memperhatikan bilahnya. Dia hanya terus berjalan di depan. Ketika jaring pedang tajam yang tampaknya tak terhindarkan mendekat. Seberkas cahaya pedang yang bahkan lebih gelap dan lebih dalam dari malam muncul di tangan kanan Sui. Pekikan burung ganas yang tidak jelas dan bangga bergema di udara. Suara mendesing. Ada kilatan cahaya pedang. Tepi tajam yang besar muncul, seperti saat Sui melawan Hua Liuye. Itu turun, memotong udara seolah-olah terbuat dari mace jaringan, menghancurkan segala sesuatu dalam jarak 1 kaki dari Sui menjadi bubuk. Pedang itu bahkan menembus tirai hujan, ujungnya tak terbendung. Melihatnya saja sudah menggetarkan hati. Ini, sekitar 100 kaki jauhnya, di belakang batu hitam, seorang wanita berjubah hitam tertegun. Sebuah sitar tergeletak di lututnya. Itu adalah senjata spiritual yang perkasa. Senarnya bisa membentuk bilah tak terlihat dari gelombang suara, menyerang dan membunuh musuh dari kejauhan. Wanita berbaju hitam itu memiliki pencapaian yang tinggi dan dalam di martial Dao sejak awal, dan dia telah berlatih sitar sampai pada titik penguasaan. Dia yakin bahwa, bahkan jika musuhnya adalah leluhur bela diri Xiantian, dia bisa membuatnya mati dengan menyedihkan. Namun sekarang, satu pedang telah menembus pukulan pembunuh terakhirnya. Dia menggertakkan giginya, dan jari-jarinya memetik sitarnya. Dia baru saja akan mencoba serangan lain ketika dia mendengar desahan samar. Seni pembunuhan sedemikian rupa sehingga, jika satu serangan gagal, Anda harus melarikan diri sejauh mungkin, Anda sama sekali tidak boleh ragu sedikitpun. Dan kamu, pastinya bukan pembunuh bayaran yang berkualitas. Bahkan sebelum suara ini selesai bergema di udara, dan sebelum wanita berbaju hitam itu bisa bereaksi, seberkas pedang Ki turun entah dari mana. Patah, senar sitar terbelah, diikuti oleh alasnya. Wanita berbaju hitam itu masih duduk bersila di sana saat garis lurus berdarah muncul. Itu dimulai di dahinya, lalu turun ke hidung, bibir, dagu, tenggorokan, dan dadanya. Bagus. Teknik yang bagus, kata wanita berbaju hitam itu. Kata-kata itu keluar terputus-putus, dan pada saat dia selesai, tubuhnya terbelah tanpa suara di garis tengah, kedua bagiannya jatuh ke samping seperti melon yang baru dipotong. Darah segar mengucur seperti air terjun, bercampur dengan genangan air hujan. Dan Sui, dia mengabaikannya dan terus berjalan menembus hujan. Meski hujan deras, air mengguyur payungnya. Tidak satu tetes pun menyentuh pakaiannya. Wang Zuo sedang menonton dari kejauhan, dan ketika dia melihat ini, ekspresinya menjadi muram. Tai Kong, giliranmu. Raksasa-raksasa di sampingnya mengangguk.
Ledakan, tubuh pegunungan Taikong tiba-tiba melonjak dengan Yaoqi yang besar dan menjulang tinggi. Matanya merah cerah, dan rambut hitam baja seperti jarum tumbuh dengan cepat di seluruh kulitnya. Ledakan, mendapatkan informasi, teriak Taikong, suaranya menggelegar seperti guntur dan mengguncang awan. Su Yi hampir meninggalkan batas stasiun Dragon Bridge, dan dia tidak jauh. Dia tiba-tiba berhenti, lalu mengalihkan pandangannya ke sekeliling area. Dia kemudian menyaksikan 18 sosok melesat dari keempat arah. Mereka termasuk campuran pria dan wanita, tetapi semuanya memancarkan Yaoqi yang menghancurkan. Bersama-sama, mereka membentuk formasi tempur yang unik. Ledakan, energi mereka yang berbeda bergeser untuk menyesuaikan satu sama lain, itu seperti mereka menjadi satu kesatuan. Semua energi mereka berkumpul bersama, melonjak ke tubuh raksasa Taikong. Auranya tampak meluas, tumbuh dan berkembang. Itu bahkan menyebarkan dan membubarkan hujan lebat. Ini tidak diragukan lagi menakutkan. Sebagai perbandingan, leluhur bela diri Xiantian seperti Xia Houlin dan Cai Jinghai adalah level penuh yang lebih rendah. Bahkan iblis tua seperti wakil pemimpin sekte gerbang kematian, Hua Liuye, tidak mengintimidasi seperti Taikong sekarang. Tidak diragukan lagi, setelah menerima kekuatan gabungan dari 18 orang melalui formasi, kekuatan Taikong naik ke tingkat yang sama sekali baru. Ini seharusnya cukup untuk berurusan dengan bocah itu. Wang Zuo dengan lembut menepuk musang yang sekarang ada di tangannya. Dia merasa jauh lebih tenang. Taikong adalah binatang roh dalam bentuk manusia, Yaoling lebih menakutkan daripada binatang roh tingkat 9 manapun. Wujud aslinya adalah varian Violen AP, dan kekuatan individualnya sudah setara dengan leluhur bela diri Xiantian. Dan masing-masing dari 18 orang yang berkontribusi pada formasi itu adalah seorang Grandmaster. Formasi yang dimaksud disebut formasi pengumpulan Ki 6 Harmoni. Dengan itu, esensi gabungan, Ki, dan semangat dari 18 orang berkumpul dan menyatu dalam tubuh Taikong. Dia secara efektif memiliki kekuatan 18 Grandmaster untuk menambah kekuatannya. Wang Zuo bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya musuhnya, dapatkah saya mengalahkannya tanpa menggunakan kartu truf saya? Saya khawatir saya akan merasa agak sulit untuk mengalahkan Taikong dalam kondisinya saat ini. Mati, Taikong meraung, suaranya menggelegar seperti kilat. Dia menerjang, seperti gunung yang bergerak, menerobos hujan deras. Ketika dia masih sekitar 100 kaki jauhnya, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan mengayunkan lengannya yang besar. Ledakan, kekuatan tinjunya meledak, menyinari kegelapan seperti kemunculan tiba-tiba matahari merah menyilaukan. Udara hancur di sekitarnya saat energi mengerikan yang menjulang tinggi menghantam Su Yi. Ekspresi Su Yi tidak terlalu goyah, dia sama tenangnya seperti sebelumnya. Kembali ketika dia adalah Grandmaster tingkat pertama, dia sudah bisa dengan mudah membunuh leluhur bela diri Xiantian di tingkat Xia Houlin, dan ketika dia pergi keluar, bahkan iblis tua seperti Hua Liuye tidak layak menjadi perhatiannya. Tidak apa-apa sekarang dia adalah Grandmaster tingkat kedua. Para penonton menyaksikan, lengan baju Su Yi berkibar saat dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Kekuatan astral Dao tanpa bentuk melolong dan melonjak, membawa cahaya api Dao yang unik bercampur dengan pesona Grand Dao yang alami dan halus. Ledakan, bumi runtuh, dan langit kacau balau. Kekuatan serangan Su Yi tidak berkurang. Itu membanting dengan kejam ke Taikong, yang pupil matanya mengerut. Dia kemudian meraung dan mengangkat tangannya seolah mengangkat gunung. Cahaya berwarna darah melonjak di depannya, membentuk penghalang merah tua yang tebal. Itu bertindak seperti dinding, nyaris menghalangi serangan menyapu Su Yi. Bam! Penghalang merah meledak, lalu bergoyang keras. Retak padat seperti jaring muncul di permukaannya. Meskipun penghalang berhasil memblokir serangan Su Yi, penghalang itu segera pecah setelahnya. Sosok ganas Taikong sedikit terhuyung-huyung, darah dan ki-nya mengalir terbalik. Terlepas dari dirinya sendiri, dia tertegun. Kekuatan pukulan itu membuat 18 orang yang berkontribusi pada formasi pengumpulan 6 harmoni ki juga terhuyung-huyung. Tanpa kecuali, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka bilang dia Grandmaster tingkat pertama, tapi dia jauh lebih kuat dari rumor yang beredar. Melihat dari kejauhan, Wang Zuo tersentak. Dia akhirnya mulai kehilangan ketenangannya. Bunuh dia. Taikong tidak menunda. Sebuah tongkat perunggu muncul di tangannya. Solnya menekan tanah, dan dia menyerbu ke udara. Ledakan. Bahkan sebelum dia mendekat, dia mengangkat tongkatnya dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Serangannya begitu berat sehingga bisa membelah gunung dan membelah sungai. Su Yi melirik payung kertas minyaknya, lalu memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Jika tidak, saat mereka bertarung, gempa susulan pasti akan menyebar ke payung yang lemah dan rapuh, menghancurkannya. Jika itu terjadi, bukankah dia akan basah kuyup? Itu akan terlalu tidak pantas. Dentang, pedang dewa abstrus sama gelapnya dengan langit malam. Dia mengangkatnya ke udara, lalu menebasnya. Dengan pedangku, aku membelah gunung dan lautan. Masalah saya surut seperti air pasang. Pada saat itu, seberkas pedang ki setinggi 1000 kaki menembus langit, seindah matahari terbit. Kegelapan,
Tirai hujan, udara, kabut. Semua itu sepertinya menguap di bawah cahaya pedang yang tak terbendung itu. Segera, itu menerangi seluruh bentangan langit dan bumi. Kekuatannya yang mengesankan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bagian dari ini adalah bahwa Su Yi sekarang menjadi Grandmaster tingkat kedua. Dan sebagian darinya adalah Su Yi telah meningkatkan pedang dewa musuh. Itu diukir dengan dekrit pemakan roh, yang sudah memiliki kekuatan untuk menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Sekarang, itu juga memiliki gumpalan jiwa yang berasal dari Netherflame Demon Sparrow. Kekuatan ini kemudian ditampilkan melalui Su Yi's Rejoicing Sword Sutra. Tentu saja dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak. Ki pedang biru melengkung seperti pelangi, tampak begitu bersinar sehingga tampak seperti karya makhluk abadi. Itu menembus hujan dan kegelapan saat turun ke dunia di bawah. Rambut Wang Zuo langsung berdiri tegak, dan dia merasakan hawa dingin di tangan dan kakinya. Penatua kurus dan kurus di sampingnya begitu ketakutan sehingga jiwanya praktis meninggalkan tubuhnya. Dia menjerit ketakutan. Di bawah pedang ini, bahkan Tai Kong setinggi 10 kaki merasakan ancaman fatal. Itu membuatnya menjadi gila, dan dia melambaikan tongkatnya dengan sekuat tenaga dalam upaya untuk membela diri. Kegentingan. Staf perunggu terbelah semudah terbuat dari tahu. Segera setelah itu, rentetan pedang Ki setinggi 1000 kaki menghantam tubuh Tai Kong yang melayang-layang, bergunung-gunung dengan semburan darah. Leluhur bela diri Xiantian ini yang berasal dari kera kekerasan Yaoling terbelah menjadi dua bahkan sebelum dia menyentuh tanah. Darah dan organ mengalir dari luka, membentuk tumpukan di tanah. Kematiannya sangat mengejutkan untuk disaksikan. Bang! Tebasan itu juga membuka celah lurus sempurna sepanjang ribuan meter di bumi, menghamburkan bebatuan dan lumpur. Dan 18 orang yang membentuk formasi tempur. Mereka mengalami reaksi yang mengerikan. Semuanya terlempar ke belakang, darah muncrat dari mulut dan hidung mereka saat tangisan mereka mengguncang langit. Sebelumnya, mereka menggabungkan esensi, Ki, dan semangat mereka dengan Tai Kong. Sekarang Tai Kong sudah mati, mereka menderita luka yang mengerikan. Satu pedang menebas langit setinggi 1000 kaki, membunuh Tai Kong dan menghancurkan formasinya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang berani percaya bahwa tebasan sekuat itu adalah karya Grandmaster muda tingkat 2? First Immortal of the Sword, Chapter 272. Tidak jauh, Wang Zuo menyaksikan dengan bingung. Dia adalah kepala istana Akademi Skywalk, Raja Kingxuan dari Zhou Agung, dan salah satu dari 10 leluhur bela diri Agung Xiantian, namun sekarang, gelombang pasang keheranan menjalari hatinya. Dia tidak mengira dia meremehkan Su Yi. Kalau tidak, dia tidak akan mengatur seluruh acara dengan begitu cermat atau merencanakan penyergapan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa anak berusia 17 tahun seperti Su Yi akan sekuat ini. Ini benar-benar membalikkan prediksinya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana sosok mengerikan seperti itu bisa ada di dunia ini. Hujan masih turun. Tetua pendek dan kurus yang telah menempatkan formasi api guntur kecil adalah Grandmaster tingkat kelima. Namun dia sekarang sangat ketakutan sehingga darah telah terkuras dari wajahnya, dan dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak jauh dari situ, Su Yi mengangkat payung kertas minyaknya dan berjalan ke arah mereka, langkahnya tenang dan tidak tergesa-gesa. Tidak ada setitik pun debu atau tetesan hujan yang menodai jubah birunya. Apakah kamu punya hal lain di lengan bajumu? Saat Su Yi berbicara, dia mengangkat tangannya dan melemparkan pedangnya. Bas! Pedang dewa abstrus melintas di udara seolah-olah itu hidup, lalu mendarat di samping mayat Tai Kong. Gambar samar, hampir ilusi dari seekor burung ganas yang mengepakkan sayapnya muncul di bilah gelap, dan pedang itu bergetar dengan serangkaian dengungan yang jelas. Kemudian, dengan kecepatan yang terlihat jelas dengan mata telanjang, mayat Tai Kong mengerut. Pedang dewa abstrus dengan cepat menyerap semua esensi darahnya yang tersisa, tidak meninggalkan apapun. Setelah selesai, pedang itu melintas dan kembali ke tangan Su Yi. Menyaksikan tontonan yang meresahkan dan haus darah ini, Wang Zuo benar-benar kehilangan ketenangannya. Dia berseru, apakah pedangmu sudah terhubung secara spiritual? Su Yi menggelengkan kepalanya. Tidak juga, yang bisa dilakukan hanyalah meminum darah dan menyerap sedikit ki dan esensi sejati. Wang Zuo menarik napas dalam-dalam, lalu menghela napas. Tidak heran kau begitu tak kenal takut. Dengan pedang spiritual yang begitu menakutkan di tangan, kecuali ada Dewa Bumi yang campur tangan, siapa di Zhou Agung yang tidak bisa kamu bunuh? Jelas dia salah paham, dia pikir pedang Dewa Abstrus adalah kartu truf Su Yi. Su Yi secara alami tidak akan mengambil sendiri untuk menjelaskan. Sebaliknya, dia mengingatkan Wang Zuo, sudah larut. Ekspresi Wang Zuo berubah, dan dia meringis, Tuan Muda Su, barusan, saya percaya bahwa saya menyambut Anda dengan hormat dan ramah. Aku sama sekali tidak berniat menyakitimu. Tidak ada apa-apa untuk itu. Su Yi dengan tenang memotongnya. Pada akhirnya, kamu masih menyerangku. Wang Zuo berkata dengan sungguh-sungguh, tapi aku berani mengatakan dengan pasti bahwa bahkan jika aku mengalahkanmu, aku tidak akan melakukan pukulan mematikan.
Bagaimanapun, tujuan saya adalah mengundang Anda untuk bergabung dengan organisasi saya. Dia berhenti, lalu berkata dengan getir, Tuan Muda, bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya? Kamu mengatakan itu, tapi aku sama sekali tidak melihat ketulusan, kata Sui. Wang Zuo berhenti, tapi dia segera mengerti. Dia melirik pria kecil kurus di sampingnya dan berkata dengan nada meminta maaf, Kakak Chongming, maafkan aku. Ekspresi tetua berubah secara dramatis, dan dia berkata, Yang mulia, Anda. Bang, sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah tangan menamparkan kepalanya menjadi bubuk, dan tubuhnya jatuh lemas ke tanah. Mata Sui sedikit menyipit, tapi dia menggelengkan kepalanya. Itu tidak cukup. Wang Zuo menarik napas dalam-dalam, lalu melihat ke kejauhan. 18 ahli yang telah bergabung untuk membentuk formasi pengumpulan 6 harmoni Qi tergeletak tersebar di tanah. Cepat dan lari. Ketika mereka merasakan tatapan Wang Zuo, para ahli ini secara naluriah menyadari bahwa ini tidak baik bagi mereka, dan mereka segera memilih untuk melarikan diri. Semuanya, aku benar-benar minta maaf. Wang Zuo menghela nafas panjang, lalu melompat ke tengah hujan dalam sekejap dan mulai membantai seluruh kelompok. Sesaat kemudian, ke-18 Grandmaster tewas, tanpa seorang pun yang selamat. Ketika Wang Zuo kembali, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan semangat rendah, Tuan Muda Su, apakah ketulusan ini cukup untukmu? Su Yi melirik musang hitam di pelukannya. Bulu musang itu berdiri tegak, dan ia mendesis, mata birunya yang menakutkan dipenuhi amarah dan ketakutan. Ekspresi Wang Zuo berubah total. Tuan Muda Su, saya tidak bisa membunuh musang itu. Su Yi memalingkan muka, lalu berkata sambil berpikir, apakah kamu sadar bahwa tubuhnya menyembunyikan gumpalan aneh jiwa Yao? Wajah Wang Zuo menjadi kaku, dan kulit kepalanya mati rasa saat dia berseru, Tuan Muda, Anda tahu. Makhluk kecil yang jahat seperti itu tidak mungkin luput dari perhatianku, kata Su Yi dengan tenang. Bagaimana dengan ini? Bunuh dengan kedua tanganmu sendiri, dan aku akan memberimu jalan untuk bertahan hidup. Ekspresi Wang Zuo menjadi gelap. Tuan Muda, haruskah Anda mendorong saya ke jalan yang tidak bisa kembali? Musang hitam di lengannya melengkungkan punggungnya, waspada penuh. Su Yi menatap tajam ke arah Wang Zuo. Aku membantumu mendapatkan pembebasan. Jangan bilang kau benar-benar rela membiarkan binatang kecil keji ini memerintahmu seumur hidupmu. Anda, mata Wang Zuo melebar. Kesh. Musang hitam itu tiba-tiba melompat ke udara dan melambaikan cakarnya yang tajam, menimbulkan angin yang menakutkan dan tidak wajar saat menebas Su Yi. Serangan itu tiba-tiba dan kuat, musang itu tidak lebih lemah dari leluhur bela diri Xiantian. Tapi Su Yi hanya tertawa dan menggoyangkan pergelangan tangannya. Menyembur, pedang dewa abstrus menyerang seperti kilat, menabrak musang. Bajingan, jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Jeritan marah seorang wanita bergema dari dalam mayat musang. Segera setelah itu, sosok wanita ilusi melayang ke udara. Dia jelas merupakan tubuh jiwa, dia sangat halus dan tidak jelas. Begitu dia muncul, dia berubah menjadi badai angin dan berusaha melarikan diri. Dentang, pedang dewa abstrus berdengung, dan bilahnya yang hitam pekat meledak dengan kekuatan dekrit pemakan roh. Itu seperti sepasang tangan tak terlihat yang mencengkeram tubuh jiwa wanita itu, menyeretnya ke dalam pedang. Ini mungkin hanya gumpalan jiwaku, tapi aku tidak bisa membiarkanmu mencemarkannya. Dengan teriakan amarah, tubuh jiwa wanita itu pecah, berhamburan menjadi bintik-bintik cahaya yang bersinar dan menghilang. Su Yi melihat ini, tapi dia hanya menurunkan pedangnya, sama sekali tidak peduli. Menyembur, Wang Zuo, sementara itu, batuk darah, dan roh serta esensi darahnya tiba-tiba tampak layu. Dia sekarang tampak jauh lebih tua, lengkap dengan warna putih yang baru ditemukan di pelipisnya. Dia duduk di sana dengan sedih, memeluk mayat musang seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dia tampak sangat sedih dan kesal. Hujan sudah mulai reda, namun masih turun dengan gerimis kecil. Su Yi berdiri di samping, memegang payungnya. Apakah pemilik gumpalan jiwa itu adalah kultivator spirit Dao yang kamu bicarakan? Itu benar, kata Wang Zuo, suaranya rendah dan serak. Matanya bersinar dengan kenangan. Sebagai seorang pemuda, saya pernah mengembara di Gridkin, dan saya menemukan seorang gadis seperti makhluk abadi surgawi. Dia berkata saya diberkati dengan kekayaan besar, dan dia menawarkan untuk membimbing kultivasi saya. Pada hari itulah takdir saya berubah. Teknik yang saya kembangkan, pil yang saya minum, semua pengetahuan saya tentang kultivasi, semuanya berasal dari dia. Dia adalah alasan kesuksesan saya saat ini. Ketika dia mendengar ini, Su Yi menggelengkan kepalanya. Namun dia menggunakan gumpalan jiwanya untuk membelenggumu, dan selama bertahun-tahun, dia mengendalikan setiap gerakanmu. Dia tidak mengagumi Anda, dia melihatmu sebagai boneka yang bisa dia gunakan sesuai keinginannya. Aku tahu, kata Wang Zuo dengan getir, ekspresinya suram. Aku menyadarinya sejak lama, tetapi jauh di lubuk hatiku, aku tidak mau mempercayainya. Atau lebih tepatnya, saya menghindari masalah. Disinilah Su Yi memotongnya.
Cukup, saya tidak tertarik mendengar tentang masa lalu Anda yang menyedihkan. Anda hanya perlu memberitahu saya nama organisasi Anda dan siapa wanita itu. Lalu kamu bisa pergi. Wang Zuo terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, Tuan Muda Su, kamu membunuh sedikit jiwanya. Cepat atau lambat, dia akan datang mencarimu. Dalam hal ini, tidak ada salahnya memberi tahu Anda. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata perlahan, organisasi tempat saya bergabung disebut Sekte Hidensky, dan wanita yang membimbing kultivasi saya menyebut dirinya Raja Api Delima. Dia tetua tertinggi sekte itu. Sekte Hidensky, Raja Api Delima. Bagi Suyi, kedua nama itu asing. Namun, kesadaran bahwa Gridkin adalah rumah bagi seorang kultivator spirit Dao datang sebagai kejutan besar. Sejauh pengetahuannya, sebagian besar rumor tentang pembudidaya spirit Dao berasal dari Sia Besar, hegemon sejati dari benua Azure. Tuan Muda Su, apakah Anda mungkin bertanya-tanya mengapa seorang kultivator spirit Dao muncul di Gridkin? Wang Zhou jelas telah mendapatkan kembali ketenangannya. Saya pernah bertanya-tanya hal yang sama. Kemudian, saat berbicara dengan Raja Api Delima, saya menyadari bahwa dia sering mengungkit urusan Sia Agung. Ini membuat saya curiga bahwa dia sama sekali bukan dari Qin besar, melainkan Sia Agung. Su Yi mengangguk. Kedengarannya mungkin dan masuk akal, tapi mengapa seorang kultivator spirit Dao dari Grid Sia muncul di dalam perbatasan Grid Qin? Apa yang dia kejar? Wang Zuo menggelengkan kepalanya. Yang aku tahu adalah bahwa Raja Api Delima terus mencari orang dan insiden yang tidak biasa. Dia selalu mengawasi 8 gunung agung Yao di Zhou Agung. Dia berhenti, lalu menambahkan, kami menargetkan Anda karena alasan yang hampir sama. Raja Api Delima percaya bahwa Anda menyembunyikan kekuatan yang aneh dan luar biasa. Mata Su Yi berkilat. Jadi, itu sebabnya, seorang kultivator spirit Dao yang mereka curigai berasal dari Grid Sia telah menyembunyikan dirinya di dalam Grid Qin, mencari keadaan aneh dan tidak biasa dengan fokus pikiran tunggal. Itu menarik. Dan Sekte Hidensky? Tanya Su Yi. Apakah itu faksi dari Grid Qin, atau faksi dari Grid Sia? Saya tidak yakin. Wang Zuo menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan berbohong kepada Anda, saya bahkan tidak tahu di mana pintu masuk ke Sekte Hidensky, atau berapa banyak murid yang mereka miliki. Selama bertahun-tahun, Raja Api Delima hampir tidak pernah menghubungi saya. Hanya karena dia mengetahui tentangmu, dia mengirim musang ke Zhou Agung untuk menemukanku. Untuk sementara, Su Yi benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Orang ini benar-benar tidak berbeda dengan boneka. Dia berpikir sejenak, lalu bertanya, ini pertanyaan terakhir saya untuk Anda, bagaimana Anda bisa berhubungan dengan pavilion 10 arah? Dengan ini, Wang Zuo mengeluarkan peluit tembaga hitam berbentuk seperti siput dari sakunya. Ini adalah token dari pavilion 10 arah. Yang harus Anda lakukan adalah berdiri di salah satu kota Zhou Agung dan menggunakan kultivasi Anda untuk menghancurkannya. Tak lama, Swiftlight Sparrows akan datang mencari Anda. Tulis informasi yang ingin Anda beli pada surat dan percayakan pada burung pipit. Pavilion 10 arah akan segera mendengarnya, dan mereka akan menanggapi dengan harga pembelian informasi tersebut. Transaksi berikut dilakukan sepenuhnya melalui Swiftlight Sparrows. Su Yi mengangguk, lalu mengambil peluit tembaga hitam itu. Setelah memeriksanya sebentar, dia menemukan bahwa itu adalah harta sihir yang dibuat dengan sangat indah, dan interiornya diukir dengan pola transmisi yang unik. Orang biasa akan berjuang untuk mereproduksinya, tetapi itu juga tidak terlalu berharga. Jadi, mereka menggunakan cara seperti ini untuk bertukar informasi. Sepertinya pavilion 10 arah lebih misterius dan rahasia daripada yang saya bayangkan. Su Yi kemudian menatap ke langit. Katakan padaku, apakah menurutmu ada Swiftlight Sparrows 10.000 kaki di atas? Apa mereka mengawasi kita selama ini? First Immortal of the Sword, Chapter 273. Tentu saja, kata Wang Zuo dengan keyakinan kuat. Su Yi berpikir sejenak, lalu berkata, apakah kamu punya kertas dan kuas? Wang Zuo segera mengambil keduanya dari tasnya dan menyerahkannya. Dengan beberapa sapuan kuas, Su Yi menulis surat dan menyegelnya. Dia kemudian meletakkan peluit berbentuk cangkang siput ke bibirnya dan meniupnya. Weng, irama aneh terdengar, melewati tirai dan hujan dan mencapai langit di atas. Beberapa saat kemudian, Swiftlight Sparrow melesat ke arah mereka. Bulunya berwarna abu-abu samar, dan tampak seperti elang kecil. Matanya berwarna hijau giok, dan cakarnya yang tajam berwarna merah cerah. Su Yi melemparkan catatan yang baru saja dia tulis, dan burung itu mengambilnya, lalu menghilang kembali ke langit dalam sekejap. Su Yi menoleh untuk melihat Wang Zuo. Kamu boleh pergi. Sepertinya Wang Zuo merasa ini sulit dipercaya. Tuan Muda Su, apakah Anda yakin ingin membiarkan saya pergi? Yang dikatakan Su Yi sebagai tanggapan adalah, kamu sebaiknya mempertimbangkan langkah selanjutnya. Dia kemudian membawa payungnya ke kejauhan. Hujan berangsur-angsur memudar, dan kabut menyelimuti pegunungan. Tak lama kemudian, tidak ada jejak Su Yi. Wang Zuo menyaksikan dengan bingung.
Hanya setelah Suyi menghilang, dia berani percaya bahwa dia telah lolos dari malapetaka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dirinya sendiri, jadi bagaimana jika aku salah satu dari 10 leluhur bela diri Xiantian besar Zhou Agung? Dibandingkan dengan seorang kultivator sejati, saya hanyalah seekor semut yang berjuang untuk mendapatkan kekuasaan di dunia duniawi. Sambil menghela nafas panjang, sosok otoritas tertinggi Akademi Skywalk bangkit, berbalik, dan pergi. Dia memotong sosok yang sunyi. Malam gelap seperti tinta, di atas gunung soliter, api unggun berkobar. Seorang tetua kurus dengan rambut acak-acakan dan janggut acak-acakan duduk di samping api, memegang sebuah gulungan kuno. Dia menggunakan cahaya api untuk membaca dalam diam, dan dia tampak sangat nyaman. Seorang pria parubaya gemuk berjubah Buddha terbaring tidak jauh dari situ. Kepalanya botak dan berkilau, dan dia saat ini tergeletak di tumpukan jerami, tertidur lelap. Dengkurannya menggelegar seperti guntur, pinus yang besar dan tegak tumbuh ke samping, dan seorang lelaki kuno bertampang kaku berjubah gelap duduk bersila di bawahnya. Matanya terpejam dengan lembut, dia tampak sangat tenang juga. Di sisi tebing, ada seorang pria berjubah putih. Dia tampak muda, dan dia memegang ayam panggang renyah berwarna coklat keemasan yang masih berlumuran minyak. Saat dia makan, minyak menutupi seluruh wajahnya. Dari penampilannya, dia sangat menikmati dirinya sendiri. Tiba-tiba, seekor Swiftlight Sparrow melesat menembus langit malam yang jauh dan mendarat di depan mereka. Pria muda berbaju putih yang sibuk makan itu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke sesepuh kurus di samping api unggun. "Pergi temukan dia," katanya, tetapi mulutnya penuh, dan kata-katanya tidak jelas. Suara mendesing. Swiftlight Sparrow mendarat di bahu orang tua itu. Pria tua itu meletakkan gulungannya dengan sedikit frustrasi. Dia mengambil cermin perunggu bening dari lengan bajunya, membentuk beberapa segel tangan cepat, dan mengetuk Swiftlight Sparrow dengan lembut. Keh! Burung itu bergetar, dan kabut warna-warni bercahaya ditembakkan dari matanya yang berwarna hijau giok, terpantul di permukaan cermin perunggu yang jernih. Seketika, sebuah adegan muncul di sana. Itu adalah pertempuran baru-baru ini di stasiun Dragon Bridge. Mereka sudah mulai berkelahi begitu cepat. Seru tetua kurus itu. Tak lama kemudian, dia melihat Suyi membunuh wanita pengguna sitar berbaju hitam dari kejauhan. Orang tua itu tampak tertegun. Dia bergumam, "Seni pedang yang mengerikan." Dia adalah salah satu dari 7 tetua paviliun 10 arah yang tersebar di seluruh Zhou Agung. Dia secara alami sangat menyadari bahwa wanita yang menggunakan sitar adalah leluhur bela diri Xiantian dari Qin besar. Namanya adalah Huang Duanyu, dan dia dikenal sebagai Master Pedang Sitar. Dia mahir dalam ilmu pedang dan instrumennya. Di Zhou Agung, kekuatannya cukup untuk menjadikannya raja atau menteri. Namun leluhur bela diri Xiantian dari levelnya baru saja dibelah menjadi 2. Pemandangan itu sangat berdarah sehingga bahkan tetua yang kurus pun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. "Izinkan aku melihat." Pemuda berjubah putih itu mendekat, masih membawa ayam yang sudah setengah dimakan. Matanya yang cerdas menatap bayangan yang terpantul di cermin, wajahnya cerah karena penasaran. Tak lama setelah itu, dia melihat Taikong dan formasi pengumpulan Ki-6 Harmoni dari 18 Grandmaster. Dia hanya bisa berseru, formasi ini cukup mengesankan. Kekuatan Violen AP Taikong setidaknya telah berlipat ganda, dia cukup kuat untuk bersaing dengan Wang Zuo sendiri. Tapi segera setelah dia mengatakan ini, pemuda berjubah putih itu tertegun. Dia menatap dengan bingung, ayam panggang di tangan, tampak sangat terguncang. Penatua juga menatap tajam ke cermin. Sama seperti sebelumnya, Suyi hanya menggunakan satu tebasan untuk membunuh Taikong dan menghancurkan formasi tempurnya, meninggalkan bekas luka besar di bumi. Apakah itu benar-benar sesuatu yang bisa dicapai oleh Grandmaster tingkat kedua? Terdengar teriakan aneh. Mereka tidak yakin kapan, tetapi biksu gendut yang mendengkur itu juga datang. Ketika dia melihat kematian Taikong, pipinya yang gemuk bergetar karena sangat terkejut. Pemuda berjubah putih itu bergumam, "Pedang itu tidak sederhana." "Iya," kata sesepuh kurus, "tapi fondasi Suyi jauh lebih menakutkan." Semuanya saling memandang, mereka bisa melihat keterkejutan tertulis di wajah satu sama lain. Mereka adalah sesepuh dari paviliun 10 arah, tapi ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan Suyi dalam pertempuran. Ya, mereka sudah lama menggunakan berbagai metode untuk mempelajari latar belakang dan kemampuan Suyi. Tapi sekarang setelah mereka melihat penindasan sepihak berdarah ini dengan mata kepala sendiri, mereka tidak bisa lagi tetap tenang. Tetua kurus itu merenung dengan keras, "Sepertinya kita harus mengevaluasi kembali kekuatan tempur Suyi sekali lagi." Pria muda berbaju putih menghela nafas, "Tiba-tiba aku merasa sangat menyesal karena berencana mencoba merebut keberuntungan Suyi." Biksu gendut itu tiba-tiba menggesek sisa setengah dari ayam panggang dan menggigitnya. Pipinya melambung dan bergetar saat dia berkata, "Luar biasa. Jika Anda memberitahu saya bahwa anak ini tidak dirasuki oleh monster tua, saya tidak akan mempercayainya, bahkan jika Anda memukul saya sampai mati." Saat mereka berbicara,
Pria berjubah gelap yang duduk di bawah pohon pinus berjalan mendekat, wajahnya yang tegas dipenuhi ketidaksenangan. Jangan membuat keributan seperti itu. Betapa tidak pantasnya. Dia mengatakan ini, lalu mengerutkan alisnya. Dia baru saja melihat Wang Zuo membunuh ahli formasi pendek kurus dan 18 Grandmaster. Dia hanya bisa berseru, Raja Qingxuan benar-benar mengaku kalah. Penatua yang layu memiliki ekspresi rumit di wajahnya saat dia menghela nafas, dia berusaha menyelamatkan hidupnya sendiri. Itu bisa dimengerti, lawannya terlalu menakutkan. Ketika mereka melihat semua keanehan yang terungkap setelah Suyi membunuh musang hitam, ekspresi keempat tetua pavilion 10 arah berubah. Tubuh luwak hitam itu menampung jiwa Yao. Asal-usul jiwa Yao itu tidak mungkin sederhana. Aduh, kami tidak bisa mendengar percakapan mereka. Ini karena mereka melihat apa yang dilihat Swiftlight Sparrows dari ketinggian ribuan kaki. Mereka melihat gambar, tetapi mereka tidak bisa mendengar suara apapun. Akibatnya, mereka berempat tidak tahu bahwa gumpalan jiwa itu adalah avatar jiwa yang terpisah dari pembudidaya spirit Dao yang menyebut dirinya Raja Api Delima. Meski begitu, pemandangan aneh dan mengejutkan ini membuat mereka berempat tertegun. Saat itulah gambar-gambar itu menghilang. Penatua kurus menyingkirkan cermin perunggu, lalu melirik ketiga temannya. Katakan padaku, apakah menurutmu kita harus mempublikasikan detail pertempuran mereka? Pria parah berjubah gelap itu adalah yang pertama merespons. Jika kita melakukannya, kita tidak dapat ditarik kembali menyinggung Suyi. Lagi pula, kemungkinan besar musuh-musuhnya akan mengeksploitasi informasi semacam itu. Pemuda berjubah putih mau tidak mau mengingatkan mereka, jangan lupa, kami sudah menjual informasi tentang keberadaan Suyi. Di sepatunya, saya pasti sudah membenci pavilion 10 arah. Biksu gendut itu menggosok kepalanya yang botak. Dia hanya bisa mengeluh, saya tidak tahu apa yang dipikirkan bos. Mengapa dia bersikeras terlibat dalam hal ini? Dia hanya terobsesi dengan uang. Yang lainnya terdiam. Ada 7 tetua dari pavilion 10 arah di Zhou Agung. Grand Elder memimpin yang lain, memegang otoritas mutlak. Apa yang dia katakan, pergi. Yang lain memanggilnya, bos. Penatua Agung itu baik dalam segala hal, kecuali satu kelemahan utama, dia terobsesi untuk menghasilkan uang. Inilah yang menyebabkan mereka melacak Suyi dan menjual keberadaannya sebagai informasi rahasia. Pemuda berjubah putih bergumam, bahkan jika bos mengetahui detail pertempuran ini, aku tidak yakin dia akan menyesal menggunakan keberadaan Suyi untuk mendapatkan uang. Tiga lainnya berkata serempak, tidak mungkin dia menyesalinya. Mereka semua tahu betul bahwa, selama ada uang yang bisa dihasilkan, tidak ada yang tidak berani dilakukan bos. Saat itulah mereka mendengar sosok lain melesat dari langit malam yang jauh. Itu membawa catatan. Pemuda berjubah putih itu menerima kertas dari paruh Swiftlight Sparrow, lalu membukanya. Semua orang berkumpul untuk melihat. Di atasnya ada pesan, ingin menjual keberadaan saya untuk mendapat untung. Silakan tetapi Anda harus memberi saya 90%. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena muncul untuk menyelesaikan skor. Juga, Anda tidak boleh berbicara tentang apa yang tidak pantas, Anda juga tidak boleh melihatnya. Lain kali, jika saya menemukan Swiftlight Sparrows memata-matai pertempuran saya akan memotongnya tanpa ampun. Catatan itu ditandatangani, Suyi. Karakternya bebas dan tidak terkendali, dengan garis yang kuat dan kait yang tajam. Tinta menembus halaman. Catatan itu tampak seperti serangkaian pukulan pedang yang ganas dan menyapu. Dia benar-benar berani mengancam kita. Gerutu pria muda berbaju putih itu. Pria parubaya yang kekar itu menghela nafas. Melihat, aku sudah bilang, Tuan Muda Su ini jelas tidak senang dengan pavilion 10 arah kami. Pria berjubah gelap itu segera mengetahui inti masalahnya. Tapi dia tidak membatasi kita untuk mengungkapkan keberadaannya. Tetapi, bagaimana mungkin bos setuju untuk menyerahkan 90% dari keuntungannya? Penatua yang layu itu menggelengkan kepalanya. Pria berjubah gelap membuat panggilan terakhir. Biarkan bos memutuskan bagaimana menangani ini sendiri. Itu juga berhasil. Tiga lainnya langsung setuju. Mereka tentu tidak ingin menyinggung pelanggan tangguh seperti Suyi, terutama karena mereka curiga dia kerasukan. Bagaimana jika dia benar-benar datang mengetuk pintu mereka untuk menyelesaikan masalah? Tak lama kemudian, Swiftlight Sparrow mengambil catatan itu kembali dan terbang ke langit. Waktu berlalu. Sesaat sebelum fajar, ketika kegelapan baru saja mulai surut, sesepuh kurus menerima tanggapan dari sesepuh agung. Di atasnya hanya ada satu kalimat, lakukan apa yang dia katakan. Ketika mereka melihat ini, mereka berempat tertegun. Sejak kapan si bos mau membatukkan daging yang sudah ada di mulutnya? Biksu gendut itu menggaruk kepalanya. Ini bukan gaya bos. Pria muda berbaju putih itu menebak dengan gembira, seolah-olah senang dengan kemalangannya. Aku yakin dia takut Suyi juga mengarahkan pandangannya padanya. Bos mungkin kuat, tapi Suyi mungkin dirasuki oleh monster tua. Siapa yang tidak takut padanya? Pria parah berjubah gelap itu mengerutkan alisnya. Bos pasti merasakan sesuatu, itu sebabnya dia membuat keputusan ini.
Apa gunanya merenungkan semua itu? Masalahnya adalah menanggapi Suyi secepat mungkin. Saya tidak tahu tentang kalian, tapi saya tentu saja tidak ingin seseorang yang begitu jelas berbahaya mengarahkan pandangannya pada saya, desak biksu gendut itu. Ketika tiga lainnya mendengar ini, mereka semua mengangguk. Tak lama kemudian, Swiftlight Sparrow yang membawa respons mereka terbang ke langit. First Immortal of the Sword, Chapter 274. Suyi berjalan sendirian melewati pegunungan. Fajar telah tiba, dan langit cerah. Pegunungan dan sungai di sepanjang jalan terlihat jelas, dan pepohonan serta rerumputan bersinar. Semua langit dan bumi bercahaya, indah, dan penuh dengan kehidupan. Gunung-gunung tidak memiliki tanda-tanda tempat tinggal manusia. Satu-satunya suara adalah gemerisik serangga, kicauan burung, dan sesekali raungan binatang buas. Saat Suyi melanjutkan jalannya, dia mengagumi matahari terbit yang cerah dan awan yang mengalir, hatinya jernih dan tenang. Semua yang dia dengar dan lihat di sepanjang jalan menjadi semacam pencerahan, yang terakumulasi dalam gumpalan dan gumpalan. Saat Anda memandangi keindahan agung ciptaan dan menikmati kemuliaan alam, lebih mudah bagi pikiran dan jiwa Anda untuk berbaur dengan dunia di sekitar Anda. Inilah yang disebut seniman bela diri, kesatuan manusia dan surga. Bagi para kultivator, bermeditasi dalam pengasingan adalah kultivasi, membunuh musuh dalam pertempuran adalah kultivasi, menempa hati di tengah debu fana adalah kultivasi, memahami dan mengalami alam dalam segala bentuknya adalah proses akumulasi yang membawa seseorang lebih dekat ke Grand Dao. Sepanjang perjalanannya, pikiran Suyi jernih, dan auranya santai dan santai. Dia diam-diam mengambil semua yang dia lewati di sepanjang jalan, dan tanpa disadari, pikiran, jiwa, dan ki-nya mengalami suatu bentuk sublimasi. Ketika dia tiba di hamparan hutan gunung yang hijau, bidang pandangnya menjadi gelap. Daun dan dahan yang lebat menutupi sinar matahari, dan hutan menjadi gelap dan suram. Suyi tiba-tiba berhenti di jalurnya. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang beriak dan bergetar di jiwanya. Kemudian, itu seperti benih yang menembus tanah dan bertunas, menghasilkan kekuatan halus dan misterius di dalam jiwanya. Seketika, hutan yang gelap dan mendung mengalami transformasi dramatis, itu tiba-tiba penuh warna dan jernih. Garis-garis kulit pohon menyebar ke atas pohon, pembuluh darah tipis di setiap daun, dan bahkan bintik-bintik kecil debu beterbangan di udara, semua ini muncul di lautan kesadaran Suyi dengan sangat detail. Ada lubang semut 100 kaki jauhnya, dan semut mengalir masuk dan keluar. Tidak jauh dari sana, di atas pohon yang menjulang tinggi, seekor ular hijau bersembunyi di dahan, mengamati seekor burung di dekatnya yang sibuk merapikan bulunya. Sedikit lebih jauh, sebutir embun menetes dari daun hijau montok. Ketika menyentuh tanah, itu terbagi menjadi 6 tetesan. Suara samar dari setiap gemerisik rumput melonjak ke dalam kesadarannya. Nyanyian burung dan serangga, angin bertiup melalui dedaunan, ayunan lembut jaring laba-laba. Bahkan suara aliran udara terdengar jelas. Dalam sekejap, persepsi Suyi tentang langit dan bumi berubah total. Setelah diam-diam menerima semua ini, sedikit senyuman muncul di bibir Suyi, dan kegembiraan bersinar di kedalaman tatapannya. Rasa ilahi. Dia telah mulai mengolah jiwanya dengan sutra perwujudan diri universal di kota Guangling. Sekarang, kekuatan jiwanya akhirnya membuat terobosan kualitatif, dia telah meredamnya hingga menghasilkan rasa ilahi. Dalam kehidupan masa laluku, hanya ketika aku menjadi leluhur bela diri Xiantian aku menghasilkan perasaan ilahi. Namun sekarang, aku telah menyadari kekuatan ini sebagai seorang Grandmaster. Mata Suyi berbinar. Biasanya, hanya pembudidaya asal Dao yang bisa mendapatkan akal ilahi. Memiliki indera ilahi berarti Anda dapat dengan tajam melihat jejak Grand Dao yang tersebar di seluruh langit dan bumi, dan Anda dapat membedakan pesona halus dan mendalam Dao di dunia sekitar Anda. Selama kultivasi, indera ilahi memungkinkan Anda merasakan perubahan halus pada tubuh Anda sendiri pada tingkat yang jauh lebih dalam. Anda dapat menemukan dan memperbaiki kekurangan, hingga ke detail yang paling halus. Dalam pertempuran, Anda dapat menggunakan akal ilahi Anda untuk menangkap detail yang tidak terlihat oleh mata telanjang, seperti perubahan aliran kekuatan musuh, keberadaan harta karun, atau aliran udara surga dan bumi yang berubah. Semua hal ini bisa langsung muncul dalam lautan mental seseorang. Mengapa pembudidaya asal Dao begitu perkasa? Bukan hanya mereka makan angin dan minum embun pagi. Bukan hanya mereka bisa terbang di udara, atau mereka bisa mengendalikan angin dan guntur untuk membunuh musuh dari jauh. Kekuatan mereka juga disebabkan oleh fakta bahwa, dengan satu sapuan akal ketuhanan mereka dapat langsung menemukan peluang yang dapat dimanfaatkan dan membunuh musuh mereka bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Tentu saja, dalam pertempuran melawan pembudidaya lain dengan indera ilahi, faktor lain ikut berperan. Perbedaan dalam budidaya, harta, sihir Taois, dan keterampilan tempur lainnya juga penting. Secara sederhana, di atas origin Dao, setiap kultivator memiliki akal ilahi. Itu ada di mana-mana dan sama sekali tidak luar biasa. Namun, mendapatkan pengertian ilahi di 4 alam marsial Dao tidak berbeda dengan memperoleh senjata yang menakutkan tanpa batas.
Ini bahkan mengejutkan Suyi. Terlepas dari luasnya pengetahuan tentang kehidupan masa lalunya, dia bahkan belum pernah mendengar tentang prajurit internal Furnace Realm yang mendapatkan akal sehat. Lagi pula, Martial Dao masih berada dalam batas kematian, prajurit seperti itu belum menjadi kultivator sejati. Ini seperti menggunakan kekuatan seorang kultivator sejati dengan tubuh manusia fana, itu mengejutkan dan tidak pernah terdengar. Hanya karena saya belum pernah mendengar tentang sesuatu, bukan berarti itu tidak ada. Jika saya tidak memilih untuk bereinkarnasi dan berkultivasi lagi, bagaimana saya bisa belajar bahwa mungkin untuk mendapatkan indera ilahi di alam tungku dalam? Bahwa saya telah berhasil mengambil langkah ini sekarang sebagian karena fondasi saya yang luar biasa di Grand Dao, tetapi inti sebenarnya dari masalah ini kemungkinan besar adalah sutra perwujudan diri universal, pikir Su Yi pada dirinya sendiri. Basis kultivasi, jiwa, dan fisik. Ketiganya membentuk, mendukung, dan memelihara satu sama lain. Memurnikan ki melembutkan daging, dan tubuh yang kuat dapat menyehatkan jiwa. Di 9 provinsi alam liar, setiap kultivator dengan ambisi untuk memperjuangkan alam kekaisaran, pada tahap awal perjalanan mereka, akan mulai mengolah dan menempa jiwa mereka juga. Namun, kultivasi jiwa sangat menuntut, cedera apapun pada jiwa adalah luka dao yang parah. Di faksi tingkat puncak alam liar, hanya murid yang telah berkultivasi ke alam tungku dalam dan melewati proses seleksi yang sangat ketat yang akan menerima teknik kultivasi jiwa, dan senior sekte atau klan mereka akan mengirimkannya kepada mereka secara langsung. 1. Mengapa kemajuan Su Yi mandek di puncak Profound Unity Realm di kehidupan sebelumnya? Mengapa, meski sudah berusaha keras, dia tidak bisa mencapai jalan yang lebih tinggi? Sebagian karena dia tidak memiliki kesempatan yang tepat, tetapi lebih dari itu, fondasi kekuatan jiwanya tidak memadai. Jadi, setelah bereinkarnasi untuk berkultivasi lagi, Su Yi merenungkan lama dan keras tentang bagaimana menghindari kesalahan dari kehidupan masa lalunya. Pada akhirnya, dia memilih sutra perwujudan diri universal untuk meredam jiwanya. Teknik kultivasi jiwa ini adalah hasil dari ledakan pencerahan yang dia peroleh dari rantai Dewa ke-9 yang menyegel pedang 9 neraka di kehidupan sebelumnya. Setelah itu, dia mengandalkan kekuatan pencerahan ini serta kecerdasannya sendiri untuk menciptakan teknik kultivasi jiwa ini. Sebenarnya, teknik ini adalah puncak dari 108.000 tahun akumulasi pengalaman dan pengetahuan kultivasinya di masa lalu dan ledakan pencerahan yang berasal dari pedang 9 neraka. Dan sekarang, dengan kultivasi alam Grandmaster tingkat kedua yang rendah hati, dia telah memperoleh kekuatan indera ilahi. Ini adalah bukti nyata betapa ajaibnya sutra perwujudan diri universal itu. Itu jauh lebih halus dan mendalam daripada sutra refleksi surga Amitabha dari Little Western Paradise atau Grotto of Profound Light Mental Courtyard Sutra, salah satu dari 4 kanon Taois besar. Kalau tidak, mengapa meskipun bertahun-tahun, baik Buddhisme maupun Taoisme tidak pernah menghasilkan seorang Grandmaster yang mampu mencapai indera ilahi? Setelah beberapa saat, Su Yi mengesampingkan pikiran itu. Saatnya menguji indera ilahi saya. Su Yi fokus, dan secerca akal ilahi menyapu dari benaknya. 10 kaki, 50 kaki, 100 kaki, 200 kaki. Itu hanya hampir mencapai 300 kaki. Setelah itu, tidak peduli seberapa keras Su Yi mendorong, itu tidak bisa maju 1 inci pun. Ini tidak diragukan lagi adalah batas akal ilahinya saat ini, itu hanya bisa melihat hal-hal dalam jarak 300 kaki darinya. Meski begitu, Su Yi senang. Bagaimanapun, ini hanyalah permulaan. Setelah memadatkan akal ilahi, penempaan yang berulang akan membuat kekuatan misterius jiwa ini semakin kuat, dan jangkauannya akan terus meluas. Tidak buruk sama sekali. Perasaan ilahi saya masih agak lemah, tetapi sangat murni. Tidak ada keraguan tentang itu, ini berarti saya telah membangun fondasi yang sangat kuat dalam kultivasi jiwa saya. Su Yi menarik akal ilahinya, dan dalam hati dia bersukacita. Sebelum ini, dia mungkin takut pada dewa bumi dari dunia duniawi. Lagi pula, mereka sudah memiliki akal ilahi. Untuk Grandmaster belaka seperti dirinya, mereka akan menjadi musuh yang sulit. Tapi sekarang, bahkan jika Dewa Bumi mengejarnya, dia yakin bahwa dia setidaknya bisa melakukan perlawanan. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesuatu melintas di langit. Bahkan sebelum mendekat, Su Yi merasakan Swiftlight Sparrow mendekat. Itu terjun secepat kilat, tetapi dengan indera ilahi terkunci padanya, itu tampak agak lamban. Su Yi tertawa sendiri. Bukan karena burung itu melambat, dengan dukungan dari akal sehatnya, waktu reaksinya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ini saja sudah cukup untuk memberi saya keuntungan yang jauh lebih besar dalam pertempuran daripada sebelumnya. Saat Su Yi merenung, Swiftlight Sparrow mendekat dan melemparkan surat tersegel kepadanya. Su Yi membukanya. Pesannya hanya satu kalimat, terserah Anda, Tuan Muda Su. Ketika Su Yi melihat ini, dia mengangguk, dan sebagian besar ketidakpuasannya terhadap pavilion 10 arah menghilang. Jelas dari catatan mereka bahwa mereka tahu apa yang baik untuk mereka. Su Yi kemudian melanjutkan tanpa penundaan lebih lanjut.
Dia memilih untuk pergi ke Jade Capital dengan berjalan kaki, sebagian untuk menikmati pemandangan di sepanjang jalan, tapi yang lebih penting, dia ingin memberi musuhnya kesempatan untuk menargetkannya. Akibatnya, dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia sangat ingin melihat berapa banyak orang yang datang mencarinya di sepanjang jalan. Waktu berlalu. Dari fajar hingga senja, Su Yi melintasi pegunungan dan sungai. Selain dari beberapa makhluk roh yang bodoh, dia tidak menemui musuh. Meskipun Su Yi merasa agak aneh, dia tidak mau repot-repot mengkhawatirkannya. Ketika malam semakin dekat, dia tiba di sebuah sungai yang dikelilingi oleh puncak-puncak yang menjulang tinggi. Langit gelap, dan gunung-gunung diselimuti kabut. Setelah saya melewati pegunungan, itu akan menjadi kurang dari 2 hari. Itu jauh lebih cepat dari yang saya perkirakan. Su Yi melihat ke atas ke pegunungan yang jauh, tapi tepat saat dia akan terus maju, deru binatang roh mengguncang langit dan mengguncang pepohonan, mengejutkan burung yang tak terhitung jumlahnya. Cepat dan lari. Sialan, mengapa tidak ada yang memberitahu saya bahwa binatang roh tingkat 8 yang menakutkan seperti panter bertanduk emas manusia api bersembunyi di Gunung Oxen. Berhenti membuang-buang kata. Cepat dan lari. Sekelompok bergegas dari kejauhan, setiap orang dari mereka panik dan ketakutan. Pemimpinnya adalah seorang penatua dengan jubah berornamen. Dia diikuti oleh 4 orang muda, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Su Yi mengamati mereka, lalu memalingkan muka. Tidak mungkin orang-orang ini mengincarnya, pemimpin mereka hanyalah Grandmaster tingkat keempat. Di sebagian besar Zhou Agung, kultivasi lelaki tua itu membuatnya menjadi ahli tingkat puncak, tetapi bagi Su Yi, seseorang seperti dia sudah lama tidak lagi menjadi ancaman. Bahkan jika musuhnya bodoh, sepertinya tidak mungkin mereka mengirim kelompok ini ke sini untuk membuang nyawa mereka. Dengan kata lain, pemandangan yang terbentang di hadapannya kemungkinan besar adalah kebetulan, dan bukan skema yang dirancang untuk menargetkannya. Ketika dia menyadari hal ini, Su Yi merasa sangat kecewa. Dia bahkan tidak bisa diganggu untuk menonton lebih jauh. First Immortal of the Sword, Chapter 275. Penatua dan teman-temannya juga memperhatikan Su Yi, dan mereka langsung waspada. Malam semakin dekat, dan sejauh ini, Gunung Oxen adalah tempat yang berbahaya. Orang biasa mana yang berani datang ke sini sendirian? Selain itu, meskipun Su Yi terlihat muda, sikapnya luar biasa, dia jelas bukan hanya orang liar yang tinggal di pegunungan. Kalian semua, hati-hati, sesepuh itu mentransmisikan dengan suara yang dalam. Hati keempat pemuda itu terkatup. Hanya setelah Su Yi mengabaikan mereka dan terus maju, mereka secara bertahap mulai rileks. Tiba-tiba, satu-satunya wanita di antara mereka mau tak mau berkata, "Tuan muda, gunung-gunung di depan adalah rumah bagi panter bertanduk emas berpenampilan api. Itu berbahaya." Suaranya yang jernih dan tajam terpancar dari jauh. Su Yi sedikit terkejut. Gadis ini sebenarnya cukup baik hati. Dia melambai tanpa menoleh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Suaranya masih terdengar, tapi sosoknya yang tinggi kurus sudah menghilang dari pandangan. Junior Apprentice Sister Xiaohe, dia hanyalah orang asing, dan salah satu asal yang mencurigakan. Mengapa repot-repot memperingatkannya? Tegur seorang pemuda nila. Wanita muda itu masih sangat muda, kira-kira 17 atau 18 tahun. Dia berkata dengan malu, "Kakak magang senior, aku hanya sedikit khawatir." Penatua berjubah berornamen tersenyum. "Cukup, Xiaohe, kamu tidak perlu menjelaskan. Pemuda itu kemungkinan besar bukanlah penjahat. Marsial Paman, sudah larut, tapi wilayah panter bertanduk emas berkuda api ada di depan. Jika kita ingin berhenti di Roiling Cloud Temple, saya khawatir kita harus berkeliling," seorang pria muda berbaju emas berkata dengan muram. "Tidak ada salahnya berkeliling. Ayo pergi." Saat tetua berbicara, dia sudah mulai memimpin ketiga pemuda itu ke depan. 4 jam kemudian, mereka akhirnya melintasi Gunung Oxen dan tiba di hamparan perbukitan rendah. Ada beberapa tebing dan punggung bukit, tapi tidak terlalu berbahaya. Marsial Paman, Roiling Cloud Temple ada di depan. Sudah hancur selama lebih dari 1 dekade, dan tidak lagi dihuni. Kita bisa bermalam di dalam, lalu melanjutkan perjalanan kita di pagi hari. Pria muda berbaju emas itu menunjuk ke bukit yang jauh dan tersenyum. Ketika mereka mendengar ini, semangat yang lain meningkat. Menemukan tempat untuk bermalam di alam liar memang langka. Kalau begitu, ayo pergi. Penatua berjubah berornamen juga santai. Dia memimpin kelompok murid ini dalam sebuah perjalanan, tetapi jalannya keras dan berbahaya, dan mereka tegang sepanjang waktu. Terutama sebelumnya, ketika mereka hampir saja bertemu dengan panter bertanduk emas manusia api. Meski pada akhirnya tidak terjadi apa-apa, sesepuh merasa lelah secara mental. Pada saat seperti ini, istirahat malam yang nyenyak adalah yang terpenting. Tak lama kemudian, kelompok itu mencapai puncak bukit dan melihat kuil Taois yang rusak dibangun di sana. Ada halaman yang terpasang, tetapi seluruh tempat itu rusak. Itu jelas telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, dan ditumbuhi rumput liar. Dindingnya telah runtuh, atapnya rusak,
dan gerbangnya sudah busuk dan penuh lubang. Itu tampak agak sunyi. Sepertinya sudah ada orang di dalam, seru pemuda berbaju indigo itu. Sekilas dia tahu bahwa ada api unggun yang berkobar di aula utama kuil. Cahaya api bersinar melalui jendela, dan menonjol di tengah kegelapan langit malam. Hati-hati, tetua berjubah hiasan itu menyipitkan matanya dan memimpin jalan masuk. Begitu mereka memasuki aula utama, mereka melihat sebuah kursi rotan diletakkan di samping api unggun. Seorang pria muda berbaju biru duduk di sana, tertidur. Penatua mengenalinya sekilas, itu adalah pemuda yang sama yang mereka temui belum lama ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menemukan ini mengejutkan. Yang lain kemudian memperhatikan Suyi juga. Nona Xiaohe berseru, jadi itu kamu. Tuan muda, Anda tidak bertemu dengan panter bertanduk emas pria api. Kamu benar-benar beruntung. Suyi membuka matanya dan tertawa. Tidak, itu binatang kotor yang beruntung. Wanita muda itu tertegun sebentar. Kemudian, dia menyadari implikasinya dan tersenyum, jelas dia pikir dia bercanda. Tuan muda, kita bertemu lagi. Penatua berjubah berornamen dengan lembut mengepalkan tinjunya. Bolehkah kita bermalam di sini juga? Suyi menggelengkan kepalanya. Aku mendesakmu untuk meninggalkan tempat ini. Tanggapan ini membuat Penatua lengah. Pria muda berbaju indigo mengerutkan alisnya karena tidak senang. Roiling Cloud Temple telah rusak selama bertahun-tahun, dan tidak ada pemiliknya. Siapa kamu untuk memonopoli tempat itu? Suyi meliriknya, tapi dia tidak marah. Dia hanya berkata, lain kali, aku akan membiarkanmu melakukan sesukamu, tapi tinggal di sini malam ini akan terlalu berbahaya untukmu. Pria muda berbaju indigo itu tertawa dingin. Berbahaya, mungkinkah itu lebih berbahaya daripada menghadapi panter bertanduk emas berkuda api? Jelas bahwa dia tidak mempercayainya, dia pikir Suyi hanya mengarang alasan untuk menjaga tempat ini untuk dirinya sendiri. Jika tempat ini sangat berbahaya, mengapa kamu tinggal di sini? Pria muda berbaju emas itu juga tertawa, dia sangat tidak senang dengan sikap Suyi. Suyi menggelengkan kepalanya. Jika kamu ingin tinggal, silakan saja. Dia kemudian segera menutup matanya. Namun, ini jelas ditafsirkan sebagai konsesi. Pemuda indigo mencibir. Penatua merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia kelelahan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengikuti yang lain ke dalam, duduk, dan mulai bermeditasi. Sementara itu, keempat pemuda itu membuat api sendiri, mengeluarkan daging dan anggur, dan mulai makan. Tuan muda, apakah Anda mau juga? Nona Xiaohe tidak bisa tidak bertanya. Sebelum Suyi bisa menjawab, pemuda indigo itu mengerutkan kening. Junior Apprentice Sister Xiaohe, pria itu baru saja mencoba mengusir kami, namun Anda masih berencana berbagi makanan dengannya. Konyol, dia tidak berusaha menyembunyikan kata-katanya, sepertinya dia tidak takut Suyi menguping mereka. Nona Xiaohe dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Ketika pemuda berbaju emas melihat ini, dia hanya bisa menghela nafas. Xiaohe, kamu tidak berpengalaman dengan urusan duniawi dan tidak tahu kegelapan hati manusia. Ingat, ke depan, ketika Anda bertemu orang asing seperti ini, terutama di alam liar, Anda tidak boleh lengah. Gadis itu hanya bisa bergumam, tapi tuan muda ini sepertinya bukan orang jahat. Dia mungkin tidak terlihat jahat, tapi kamu tidak tahu apa yang ada di hatinya. Apa yang Anda tahu? Pria muda indigo tertawa dingin. Ambil apa yang dia katakan barusan. Dia bilang tempat ini berbahaya, jadi kenapa dia tidak pergi? Dan mengapa saya tidak merasakan sedikit pun bahaya? Dia berhenti, lalu menambahkan, bahkan jika ada bahaya, Martial Paman adalah Grandmaster tingkat 4. Tentunya dia bisa melindungi kita. Pria muda berbaju emas itu berkata, murid muda Brother Li Gui, jangan bicara lagi. Mengapa menghabiskan begitu banyak energi untuk orang asing? Tidak bisakah Anda melihat bahwa dia tidak punya hal lain untuk dikatakan untuk dirinya sendiri? Itu karena dia tahu dia salah. Pria muda indigo, Li Gui, mendengus dingin. Tapi kau benar-benar tidak ada gunanya berdebat dengan orang seperti dia. Nona Xiaohe ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Dia merasa dua saudara magang seniornya agak terlalu angkuh. Tapi saat itulah dia melihat Suyi diam-diam membuka matanya dan melihat keluar aula. Dia secara naluriah mengikuti pandangannya dan melihat angin seram menggoyang pepohonan dan rerumputan. Gerbang ke aula bergetar dan berderit. Semuanya kabur di depannya, dan sosok kurus melangkah masuk. Itu adalah seorang pria berjubah hitam, dengan kulit putih dan mata yang sedikit cekung. Tatapannya sedingin es dan acuh tak acuh. Tak lama setelah dia muncul, energi haus darah yang menakutkan menyebar di sekelilingnya, hampir memadamkan api unggun. Bahkan udara tampak memadat. Napas Nona Xiaohe berhenti, dan wajahnya memucat. Siapa kamu? Penatua yang duduk itu langsung bangkit. Ketika dia melihat pria berbaju hitam, seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Leluhur bela diri Xiantian. Para pemuda lainnya juga tertegun. Mereka merangkak berdiri, wajah mereka dipenuhi teror.
Siapa laki-laki itu? Mengapa auranya begitu menakutkan? Kenapa dia ada di sini? Teror tanpa kata memenuhi hati mereka. Penatua berjubah berhias menarik napas dalam-dalam, lalu mengepalkan tinjunya untuk memberi salam. Senior, lelaki tua ini bernama Wen Zongyuan, dan saya dari Lasting Peace Academy. Saya di sini memimpin beberapa murid kami dalam sebuah ekspedisi. Bolehkah saya meminta nama Anda yang terhormat? Dia mengumumkan namanya untuk mencegah kesalahpahaman, tetapi yang membuat sesepuh merasa agak canggung adalah pria berjubah hitam itu mengabaikannya sama sekali, seolah-olah dia tuli. Pria itu baru saja berjalan ke aula, mengalihkan pandangannya ke seluruh kelompok, lalu fokus pada Su Yi yang sedang berbaring. Dia kemudian duduk bersila tidak jauh darinya dan tersenyum. Tuan Muda Su, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Situ Gong. Saya minta maaf karena mengganggu istirahat Anda dan dengan rendah hati meminta pengampunan Anda. Auranya dingin dan haus darah, dan senyumnya mengintimidasi, tetapi kata-kata dan nada suaranya sangat sopan. Kombinasi itu agak aneh. Ketika dia mendengar nama pria itu, tetua berjubah berornamen, Wen Zongyuan, terguncang. Kulit kepalanya mati rasa saat dia menyadari siapa ini, pisau daging berdarah, Situ Gong. Salah satu dari 10 leluhur bela diri Xiantian besar. Dia adalah seorang ahli dari generasi yang lebih tua yang sudah lama mengasingkan diri. Bertahun-tahun yang lalu, di medan perang dekat perbatasan, dia menggunakan pedang tunggal untuk membantai 10.000 tentara Wei besar, termasuk lebih dari 100 Grandmaster, menjadi terkenal dalam semalam. Orang-orang Wei besar menceritakan kisah pembantaian kejam itu sampai hari ini. Dan di Zhou Agung, Situ Gong benar-benar seorang ahli yang terkenal dan perkasa. Wen Zongyuan tidak akan pernah membayangkan bahwa di sini, pada malam hari, di tengah hutan belantara, leluhur bela diri Xiantian yang agung seperti Situ Gong akan muncul. Hati dan pikirannya bergetar, dan ketika dia selanjutnya melihat Su Yi, ekspresinya telah berubah total. Dia pasti benar-benar idiot untuk tidak menyadari bahwa Situ Gong ada di sini untuk pemuda berjubah biru ini. Tapi Su Yi hanya duduk di sana, sangat nyaman. Kamu bukan satu-satunya di sini malam ini, kan? Situ Gong tersenyum tipis. Matamu tajam, Tuan Muda Su. Saya tidak akan menyembunyikannya, melawan sosok tak tertandingi seperti dirimu. Tidak ada leluhur bela diri Xiantian di Zhou Agung yang berani lalai. Saya tentu tidak terkecuali. Karena itu, saya mengundang beberapa teman untuk menemani saya. Oh, kata Su Yi, akhirnya menunjukkan tanda-tanda ketertarikan. Kalau begitu, mengapa teman-temanmu tidak keluar dan menyapa? Situ Gong tertawa terbahak-bahak, suaranya mengguncang aula. Keberanian yang luar biasa, tapi jangan terburu-buru. Izinkan saya memberitahu Anda mengapa kami di sini dulu. Su Yi mengangkat labu anggurnya dan menyesapnya. Saya tidak pernah suka membuang-buang kata. Anda sebaiknya langsung, jangan buang waktuku. Nada suaranya tenang dan santai, tanpa kesopanan sedikitpun. Sepertinya dia bahkan tidak menganggap serius seorang ahli yang menakutkan seperti Bloody Butcher Knife. Mata Wen Zongyuan membelalak, dan rahangnya mengendur. Adapun para murid yang menemaninya, mereka benar-benar kaget. First Immortal of the Sword, Chapter 276. Ketika dia mendengar kata-kata Su Yi, mata Situ Gong sedikit menyipit, dan auranya yang dingin dan haus darah meningkat. Pria muda berbaju indigo, Li Gui, bergidik. Hatinya melonjak dengan teror yang tak tertahankan. Aura yang mengesankan dari leluhur bela diri Xiantian tidak diragukan lagi menakutkan, sampai-sampai mereka merasakan dorongan untuk melarikan diri demi hidup mereka. Pria berjubah emas di sampingnya merasakan hal yang sama, teror dan ketidakpastian tertulis di seluruh wajahnya. Nona Xiaohe mengerutkan bibirnya, tapi dia jauh lebih tenang jika dibandingkan. Matanya yang cerah menatap Su Yi dengan rasa ingin tahu yang besar, sepertinya dia ingin tahu siapa pemuda yang berani menghadapi Bloody Butcher Knife ini. Di seluruh aula, suasananya tegang dan menindas. Setelah hening sejenak, Situ Gong tertawa terbahak-bahak, tatapannya dalam dan serius. Saya tidak akan berbohong kepada Anda, kami juga di sini untuk merebut keberuntungan Anda. Tapi kami berbeda dari yang lain, kami ingin berjudi dengan Anda. Su Yi menyesap anggur, lalu menyimpan labu itu dan bertanya dengan penuh minat, apa maksudmu? Situ Gong berkata, saya di sini bersama teman-teman saya, total 4 orang. Kita semua telah mendaki gunung mayat dan muncul dari lautan darah. Namun kita semua, termasuk saya, telah terperangkap di alam Ansrafa selama bertahun-tahun, tidak mampu mewujudkan terobosan lebih lanjut. Dia mengatakan ini, lalu menghela nafas, sedikit kesuraman yang nyaris tak terlihat di tatapannya. Mencapai alam Ansrafa membuatnya menjadi apa yang disebut orang-orang sebagai leluhur bela diri Xiantian. Dia telah membersihkan daging dan sumsumnya, menjalani suatu bentuk kelahiran kembali dan memelihara Qi Xiantian. Dia hanya selangkah lagi dari menjadi Earthly Immortal. Itu hanya satu langkah, tapi itu seperti jurang yang tidak bisa diseberangi. Ini terutama benar di dunia biasa seperti ini. Mereka yang menerobos penghalang itu dan melangkah ke Origin Dao sama langkahnya dengan bulu burung Phoenix dan tanduk kilin.
Dari mereka yang berhasil, beberapa mengalami pertemuan yang kebetulan, sementara yang lain diberkati oleh keberuntungan. Kurang dari 1 dari 100 Dewa Bumi sampai di sana melalui kerja keras sendirian. Situ Gong tiba-tiba menegakkan punggungnya, auranya yang dingin dan menyeramkan semakin mengesankan saat dia menatap langsung ke arah Sui. Kami berharap keberuntungan apapun yang Anda sembunyikan akan membantu kami menerobos. Jadi, kami memutuskan untuk berjudi. Kami akan menentukan kemenangan dan kekalahan melalui duel. Jika kami kalah, kami masing-masing akan memberimu 10 batu roh tingkat 4. Jika Anda kalah, Anda akan menawarkan keberuntungan Anda. Bagaimana? Setelah selesai, dia memperhatikan Sui dalam diam. Ketika mereka melihat ini, sesepuh berjubah hiasan, Wen Zongyuan, tercengang. 5 leluhur bela diri Xiantian datang hanya untuk 1 pemuda. Bukankah itu sedikit berlebihan? Jika dia tidak mendengar dan melihat ini sendiri, dia tidak akan berani percaya bahwa pernyataan yang tidak masuk akal seperti itu datang dari mulut seseorang yang terkenal seperti Bloody Butcher Knife, Situ Gong. Dan para pemuda berbaju biru dan emas juga terpana. 10 batu roh tingkat 4. Bukankah itu setara dengan 1000 batu roh tingkat 3? Bahkan untuk Grandmaster Martial Dao, batu roh tingkat 3 langka dan berharga. Batu roh tingkat 4 bahkan lebih langka. Desas-desus mengatakan bahwa bahkan leluhur bela diri Xiantian tidak tahan menyia-nyiakan mereka. Mereka melihatnya sebagai harta karun, menyimpannya untuk saat mereka membuat terobosan dalam kultivasi mereka. Hanya dengan begitu mereka akan menggunakannya. Namun sekarang, setiap leluhur bela diri Xiantian menawarkan 10 harta seperti taruhan untuk taruhan. Jika digabungkan, itu adalah 50 batu roh tingkat 4. Ini jauh melampaui imajinasi mereka. Mereka merasa seperti pengemis saat mendengar ungkapan, 10.000 tael emas. Mereka belum pernah melihat kekayaan sebanyak itu sebelumnya, begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak bisa membayangkannya. Li Gui dan yang lainnya juga menyadari bahwa jika itu menarik perhatian seseorang yang menonjol seperti Situ Gong, nasib baik pemuda berbaju biru itu pasti luar biasa. Cara mereka memandang Sui langsung berubah, dan punggung mereka langsung bermandikan keringat dingin. Sebelumnya, mereka melihatnya sebagai seorang pemuda yang dapat mereka tegur dan hina dengan bebas. Siapa yang mengira bahwa pemuda seperti dia memenuhi syarat untuk berjudi dengan Situ Gong, salah satu dari 10 leluhur bela diri Agung Xiantian. Ini terlalu menakutkan. Ketika mereka memikirkan kembali apa yang mereka katakan sebelumnya, hati mereka mengepal. Mereka berada di samping diri mereka sendiri dengan teror yang berkepanjangan. Satu-satunya penghiburan mereka adalah tampaknya Sui dalam masalah, dia tidak akan punya waktu untuk disia-siakan bahkan dengan karakter minor seperti mereka. Adapun Nona Xiaohe, alisnya berkerut karena kekhawatiran yang dalam, juga sedikit amarah. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana seseorang yang menonjol dan berpengaruh seperti Situ Gong bisa begitu tidak tahu malu. Bagaimana dia bisa menyebut ini, perjudian? Ini perampokan terang-terangan. Tapi Sui hanya tertawa datar. Kalian berlima adalah leluhur bela diri Xiantian, dan kalian bekerja sama, namun kalian masih bersikeras untuk berjudi. Tidakkah menurutmu itu agak kurang ajar? Nada suaranya mengandung ejekan yang tidak disembunyikan, tetapi Situ Gong tetap tenang, sepertinya dia tidak keberatan sedikitpun. Tuan Muda Su, Anda membunuh Raja Viredome dengan mudah. Tidak ada Grandmaster di negara ini yang dapat dibandingkan dengan Anda, jadi wajar saja jika kami melanjutkan dengan hati-hati. Dia membunuh Raja Viredome. Wen Zongyuan, Li Gui, dan yang lainnya tercengang. Mereka sangat terkejut sampai-sampai mereka tidak bisa bergerak, mereka tidak tahu bagaimana menanggapinya. Kamu mungkin menggunakan judi sebagai dalih, tapi kamu masih di sini untuk merampokku, kata Sui. Jika semua yang kita pertaruhkan hanyalah segenggam batu roh, jangan repot-repot. Alis Situ Gong berkerut. Lalu apa yang lebih suka kamu pertaruhkan? Hidup kita, kata Sui tanpa banyak jeda untuk berpikir. Jika aku kalah, kamu bisa memperlakukanku sesukamu. Jika Anda kalah, hidup dan mati Anda adalah milik saya untuk memutuskan. Itu hanya satu kalimat ringan dan lapang, tetapi suasana di dalam aula langsung tegang. Wen Zongyuan dan yang lainnya sangat gugup sehingga mereka hampir tidak bisa bernapas, dan keheranan mereka tertulis di seluruh wajah mereka. Bahkan jika Anda memukul kepala mereka, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa remaja seperti Sui akan begitu mendominasi. Situ Gong terdiam. Dia tidak bisa menyetujui sesuatu seperti ini sendirian. Bertaruh dengan dia, kata sebuah suara jauh dari dalam kegelapan. Saya mengatakannya sejak lama, kita tidak perlu pergi ke semua masalah ini. Kita harus menyerang dan menyelesaikannya. Seorang tetua yang layu dan berambut jarang berwarna kuning muncul di samping suara itu. Matanya mendung, dan dia membawa tongkat. Saat dia mendekat, udara tiba-tiba menjadi panas membara, seperti tungku besar yang membakar langit dan bumi. Panas yang lalim, membakar, dan menakutkan itu mengimbangi aura sesepuh berjubah kuning yang sudah sangat menakutkan. Taois yang bersemangat. Sekilas Wen Zongyuan praktis mengenali sesepuh berjubah kuning itu.
Dia adalah leluhur bela diri Xiantian dari generasi yang lebih tua, dan dia menjadi terkenal beberapa dekade yang lalu. Dia pernah bertindak sebagai gubernur provinsi, dan dia telah bertempur di banyak medan perang. Namanya terkenal di seluruh kekaisaran. Su Yi tetap duduk. Dia hanya melirik sesepuh berjubah kuning sekali, lalu memalingkan muka. Dia tidak tahu siapa lelaki tua itu, juga tidak cukup peduli untuk bertanya. Namun, apa yang baru saja dia katakan sudah cukup bagi Su Yi untuk secara mental menghukumnya sampai mati. Saudara situ tidak mau membunuh orang untuk merebut harta mereka. Itu sebabnya dia memilih metode bundaran ini. Namun, jelas teman muda kita tidak berpikir seperti itu. Karena dia bersikeras berjudi dengan hidup kita, mari kita lanjutkan dan berjudi, kata suara lain. Segera setelah itu, seorang wanita cantik dengan pakaian warna-warni berjalan mendekat. Riasannya cerah, tetapi itu tidak bisa menyembunyikan tahun-tahun penuh angin dan embun beku yang menimpanya. Tatapannya dingin dan tajam, dan matanya berderak karena listrik. Begitu dia muncul, dia menatap Su Yi, suaranya mengandung sedikit rasa kasihan. Saya hanya berharap teman muda kita tidak akan menyesali keputusannya. Nyonya Paulonia mekar. Hati Wen Zongyuan mengepal keras, dan ekspresinya berubah secara dramatis. Ini adalah iblis wanita yang terkenal, seorang kultivator sesat. 30 tahun yang lalu, namanya mengguncang dunia. Bahkan sekarang, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya memucat hanya dengan menyebut namanya. Sebenarnya, ketiganya Taois yang bersemangat, Madame Paulonia Blossom, dan Situ Gong pisau daging berdarah telah secara efektif mengasingkan diri, dan dalam beberapa tahun terakhir, mereka hampir tidak pernah muncul di depan umum. Penggarap generasi muda mungkin tidak pernah mendengar nama mereka, tetapi Wen Zongyuan tentu saja mendengarnya. Busur samar, hampir tak terlihat terbentuk di bibir Su Yi. Bukankah masih ada dua lagi dari kalian? Suruh mereka keluar juga. Dengung pedang yang rendah dan tenang bergema di seluruh langit malam, tepat di luar Roiling Cloud Temple. Mereka samar-samar bisa melihat seorang pria kurus berbaju putih berdiri jauh, jari-jarinya menyentuh bagian datar pedangnya saat dia bergumam, orang-orang sepertiku sudah lama berhenti takut mati. Berjudi dengan hidup kita, mengapa tidak? Wen Zongyuan menoleh, dan melihat seorang pria berbaju putih, begitu tinggi dan tegak sehingga menyerupai pedang. Hanya berdiri di tengah kegelapan, dia seperti menembus kubah langit. Hati Wen Zongyuan bergetar. Ini, leluhur bela diri Xiantian yang mana kali ini? Dan saat pria kurus berbaju putih selesai berbicara, ledakan tawa yang kasar dan hangat menggelegar di seluruh langit dan bumi. Ayo, ayo keluar dan bertarung. Suaranya bergema seperti guntur, mengguncang jendela dan menggetarkan ubin kuil Taois. 4 murid generasi muda yang menemani Wen Zongyuan merasakan gendang telinga mereka menusuk dan darah serta ki mereka mengalir terbalik. Mereka merasa bingung dan terguncang. Setelah diperiksa lebih dekat, sosok lain muncul dalam kegelapan, seorang pria bermahkota besi dan jubah Taois merah. Ki ungu meresap ke udara di sekitarnya. Matanya berkilat dengan obor, mengintimidasi jiwa. Pembunuh Gunung Ungu Provinsi Awan, Mo Qingchang. Sekilas Wen Zongyuan mengenalinya. Dia sangat terkejut hingga matanya membelalak, ini adalah orang gila yang tidak lebih lemah dari Situ Gong. Mo Qingchang adalah seorang pembunuh berpengalaman dan gila yang terkenal di mana-mana. Bertahun-tahun yang lalu, keburukannya sebanding dengan Hua Liuye, wakil pemimpin sekte dari gerbang Deadbringer. Sekarang, 5 leluhur bela diri Xiantian telah muncul, baik di dalam maupun di luar Roiling Cloud Temple. Su Yi melihat ini, lalu bangkit dari kursi anyamannya dan menyimpannya. Ayo keluar dan bertarung. Jangan ganggu orang yang tidak bersalah. Dia kemudian melangkah keluar dari kuil, sangat nyaman. Situ Gong dan yang lainnya saling melirik, lalu mengikutinya keluar. Akibatnya, Wen Zongyuan, Li Gui, dan Nona Xiaohe benar-benar diabaikan. Mereka hanyalah sekelompok kentang goreng kecil. Siapa yang memperhatikan mereka? Diabaikan seperti ini, tentu saja, merupakan penghinaan terhadap martabat mereka. Namun, mereka bersuka cita karenanya. Itu jauh lebih baik daripada terseret ke dalam keributan. Tetapi ketika mereka mengingat bagaimana Su Yi telah memperingatkan mereka bahwa tempat ini berbahaya dan mereka harus pergi, hanya agar mereka menolak, mengejek, dan menyerangnya secara verbal, mereka tidak bisa menahan perasaan pahit dan penyesalan. Siapa yang mengira mereka akan menemukan sesuatu yang begitu menakutkan di alam liar? Malam gelap dan berat, dan bulan yang bersinar tergantung di atas kepala, memandikan dunia di bawah dengan cahayanya yang jernih. Segala sesuatu di sekitar Roiling Cloud Temple hening dan tenang, bahkan serangga pun diam. Namun, kesunyian itu menyesakkan dan menindas. Su Yi berdiri sendirian di tempat terbuka. Situ Gong, Taois yang bersemangat, Madame Paulonia Blossom, Mo Qingchang, dan pria kurus berbaju putih berdiri tidak jauh dari sana. 5 leluhur bela diri Xiantian. Masing-masing dari mereka sudah berdiri di puncak Zhou Agung, dan kekuatan serta prestise mereka cukup untuk mendorong Grandmaster manapun ke jurang keputusasaan. Grandmaster manapun, kecuali Su Yi. Tuan Muda Su, jika kita bertaruh dengan hidup kita, apapun bisa terjadi. Adalah,
Apakah Anda yakin ingin bersikeras tentang ini? Si Tugong menghela nafas, tatapannya bertentangan. Ketika dia melihat pria muda berbaju biru itu tenang, pembawaannya tinggi, dia tidak bisa tidak mengaguminya, dan sebagian dari dirinya tersipu malu. Seorang pria muda yang begitu berani benar-benar langka. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.